anaknya lahir dan harus masuk NICU. Jadi harus nungguin anaknya di NICU. Itu luar biasa. Dan lama juga. Dan lama, termasuk dan lama. ya. Sampai Yasa nggak ada, dia masih di sana kan? Sampai Yasa nggak ada tuh dia masih di sana. Dan yang akhirnya anaknya nggak ada juga. Bukannya itu dulu ya? Hah? Itu dulu kan? Iya, saya terakhir. Enggak. Iya. Orang aku kesana terus habis itu nitipin ASI. Terus ada juga yang anaknya tuh penyakit jantung bawaan. Dia di sana juga sendirian. Ternyata anak itu tuh nggak diakuin sama bapaknya. Jadi dia nggak ada bapaknya karena bapaknya nggak ngakuin kalau itu anaknya gitu. Ditinggal pergi gitu. Jadi udah dia sendirian. Kayak gitu. Dan nggak disupport. Jadi dia bener-bener sendirian. Nggak ada support dari orang-orang sekitar gitu, dan kayak orang tuanya juga, maksudnya keluarganya juga kayak nggak yang terlalu support gitu ya sama dia, karena dianggap Aib. iya, karena dianggap aib karena anak itu tuh di luar nikah, jadi kehamilannya itu tuh di luar nikah gitu. Jadi kayak gitu. Itu sampai sekarang anaknya masih ada sih ya. Sampai sekarang anaknya masih ada, udah nggak kontrol rutin ya. Sampai sekarang kita masih kontakan juga gitu. Tapi ya tetap masih nggak diakuin sama bapaknya. Terus ada juga yang apa sih? Oh, yang ibunya triplet itu ya. Itu dia jadi ada suatu hari NICU nih kayak kedatangan bayi-bayi kecil. Ada 3 triplet, kembar 3, cowok cewek ya. Lupa. Ya cowok cewek. Ceweknya 2, cowoknya 1. Terus ya kan kelahiran sesar ya. Kelahiran sesar terus kan karena dia BBLR ya, kurang beratnya karena mungkin karena triplet juga kan ya, kecil-kecil jadinya. Terus jadi harus diinkubator kan. Tapi sebenarnya kondisinya sehat aja, cuma kecil tuh, jadi harus diinkubator. Karena sesar, ibunya nggak langsung datang hari itu sih, baru beberapa hari, 2 hari setelahnya apa ya, ibunya baru datang. Terus habis itu ibunya datang, terus aku sempat cerita-cerita, ngobrol-ngobrol di ruangan ibu di belakang. Ngobrol-ngobrol ceritanya dia dapetin triplet itu. Jadi itu dia dapat setelah 7 tahun menikah. Nah, 7 tahun menikahnya tuh nggak ya cuma jalanin kita aja, maksudnya jatuh bangun gitu loh, usaha dia buat dapat anak itu. Jadi dia tuh LDM kan sama suaminya. 2 tahun pertama mereka masih fine, masih oh ya udah belum punya anak, tapi kan karena jauh-jauhan juga kan gitu. Maklum. Jadi maklum aja gitu. Terus tahun ketiga mereka memutuskan untuk bersama. Yang perempuannya resign dari kerja, terus habis itu nyusul suaminya. Terus udah di sana nih, udah sama-sama, tapi udah 1 tahun sama-sama, apa hampir 2 tahun ya. Udah berapa lama gitu mereka sama-sama dan masih belum hamil juga. Terus periksalah mereka. Setelah periksa ternyata ada penyumbatan gimana gitu kan di yang ibunya. Terus habis itu dia laparoskopi tuh, jadi ada yang harus dibedah gitu kan. Udah nih, terus udah habis itu dicoba hamil alami lagi, tapi masih belum juga ternyata, terus habis itu mereka konsultasi lagi dan nyoba sarannya inseminasi buatan.
dibantu dengan inseminasi buatan. Inseminasi buatan pertama gagal, terus habis itu ya udah coba lagi inseminasi buatan lagi kan, inseminasi buatan lagi yang kedua, terus coba lagi gagal lagi. Cek lagi dong, kenapa kok masih udah dibantu pakai inseminasi buatan pun masih gagal. Terus dicek lagi, terus ternyata dia harus laparoskopi lagi. Bedah lagi, terus saran dokternya selanjutnya adalah bayi tabung aja. Bayi tabung tuh biayanya nggak sedikit ya. Bayi tabung tuh 80-an ya kalau di sini kayaknya. Terus bayi tabung nih pertama dia masukin dua embrio transfer kan, masukin 2, terus gagal dong. Terus habis itu udahlah, ini udah kayak udah di tahun kelima gitu ya, di tahun kelima gitu. Terus udah coba macem-macem, udah bayi tabung segala, terus gagal. Terus akhirnya dia memutuskan buat ya udah istirahat dulu gitu. Udah istirahat dulu 1 tahun tuh mereka jalan-jalan dulu lah, ngapain gitu kan. Sudah pokoknya mereka nggak mikir itu, mungkin rezekinya belum di situ gitu kan. Terus akhirnya mereka dihubungin sama tempat mereka bayi tabung, dihubungin, dikasih tahu kalau ini udah mau expired gitu, ibaratnya ininya embrionya ini mau dicoba lagi apa enggak gitu kan, udah jadi embrio kan soalnya. Nah terus mau dicoba lagi atau enggak, bayi tabung lagi atau enggak. Terus mereka diskusi, terus akhirnya diputuskan untuk ya udah coba lagi aja, masih ada sisa embrio 3. Nah terus 3-3 dimasukin nih embrionya dengan harapan satu aja. Jadi 1 aja udah alhamdulillah gitu. Kata dia, ya udahlah mbak, tak coba dimasukin semua. Kata suami, ya udah dicoba aja semuanya. Kemarin kan coba masukin 2 dan gagal kan. Kata suaminya, dia cerita, kata suaminya ya udah coba aja semuanya gitu. Kalau jadi 1 ya alhamdulillah gitu. Kalau misalnya ada yang jadi alhamdulillah, kalau misalnya belum ya udah belum rezekinya gitu. Terus akhirnya dimasukin lah 3-3-nya embrionya, terus jadi triplet. Jadi semua itu 3 yang dimasukin itu, 3 embrio yang dimasukin itu triplet itu. Terus jadi anaknya itu 3 cowok, cewek. Bayi 1, bayi 2, bayi 3. 7 tahun ya udah nyoba inseminasi buatan, udah nyoba bayi tabung, udah gagal beberapa kali. Akhirnya kayak gitu. Luar biasa. Iya, luar biasa. Ada juga bayi tabung yang lain yang kembar ya, harusnya kembar. Terus yang 1 nggak ada, yang 1 nggak survive, yang 1 akhirnya ada survive sampai sekarang, udah besar, sekarang udah umur 2 tahun ya. Udah umur 2 tahun. Ya enggak sih, 1,5 hampir 2 tahun. Udah besar. Tuh kayak gitu juga
menguatkan. Sama-sama ibu-ibu ngobrol cerita, oh anaknya kurangnya di sini, tapi ternyata dari cerita si ibu lain anaknya di sini kurangnya. Jadi ada yang kurang, ada yang dilebihkan. Jadi bersyukurnya di situ. Bahkan suatu ketika kan pernah Yasa tuh harus masuk alat sampai apa kerongkongan apa tenggorokan, Buat apa? ventilator, pasang Sampai ventilator paru. sampai paru-paru ya, masuk kan sampai paru-paru. Karena masuk alat situ jadi luka, jadi nggak bisa nangis kan, Nggak keluar suara. nggak keluar suaranya. Jadi nangis tuh mimik mukanya nangis tapi nggak ada suaranya. Momen itu terus ada bapak-bapak pasien cerita kalau si istrinya ini malam susah tidur karena anaknya nangis terus dan minta disusuin langsung terus ya kan. Terus di situ mikir, loh ini tuh aku berdoanya tuh ini loh, karena kan Yasa nggak bisa nyusu langsung. Aku berdoanya tuh ini loh, biar Yasa bisa nyusu langsung, ibunya bisa nyusuin langsung, terus bisa nangis. Karena di awal nggak bisa nangis kan. Tapi kok bapak ini mengeluh tentang apa yang kita minta tiap hari gitu. Maksudnya berdoa untuk Yasa itu. Ini bapak ini mengeluh kenapa? Terus tak kasih tahu. Ya saling cerita aja, Pak, gini. Disyukuri aja, Pak, gitu. Anakku loh nggak bisa ini, nggak bisa nangis, nggak bisa nyusu ibunya. Udah disyukuri aja. Jadi bahkan yang bisa dipelajari diambil hikmahnya dari situ, bahkan di posisi kita yang paling sulit, paling jatuh, itu pasti ada hal yang bisa disyukuri gitu. Situ ya belajar banyak. Oh, anak ibu ini kurangnya di sini, sakitnya ini. Oh, alhamdulillah Yasa tuh nggak di situ sakitnya. Ya itu saling menguatkan. Oh ini loh Bu, gini. Itu justru yang motivasi aja. Jadi maintain semangat kita biar tetap semangat terus kan, buat jagain Yasa sampai kapanpun. Banyak hal yang bisa diambil dari situ. Makanya kita memutuskan untuk cerita ini tuh ya karena itu ya, mungkin yang sedang mengalami kesulitan tentang anak, belum dikasih, tetap semangat lah dan tetap mikir positif gitu. Atau buat ibu-ibu yang capek ngurus anaknya di rumah, anaknya aktif banget atau anaknya mau nyusu terus atau anaknya mau nangis terus, pokoknya ribet ngurusin anak. Itu tuh disyukuri. Banyak yang berharap untuk itu, banyak yang minta untuk itu, yang berdoa hanya untuk itu kan? Banyak yang berharap. Bahkan aku waktu di sana aku selalu berdoa, ya Allah, bisa nggak sih aku kayak ibu-ibu yang lain aja gitu. Aku mau dong sama kayak ibu-ibu yang lain aja, yang capek ngurusin anaknya di rumah gitu, yang begadang ngurusin bayi kayak gitu. Jadi buat yang mengeluhkan itu,
pengen nyusul langsung. Iya, karena nggak bisa nyusuin anaknya langsung gitu. Jadi kalau kayak itu ngefek banget sih di desa ya. Kalau aku itu ngefek banget di desa. Jadi ketika apa waktu awal-awal ribet-ribetnya ngurusin pas newborn, terus ini anak kedua gitu. Ribet-ribetnya ngurusin dia, terus nyusuin awal-awal tuh kan pasti ada aja drama-drama lecet gitu-gitu kan. Soalnya masih belajar menyusu anaknya gitu-gitu, itu tuh jadi sebuah motivasi buat aku. Ini tuh yang tak minta waktu Yasa dulu gitu loh. Aku tuh minta rasain kayak gini. Aku pengen rasain kayak gini. Jadi ketika dikasih kayak gitu, itu aku ngerasa ya Allah, kayak gini sakitnya gitu. Kayak gini ya ribetnya gitu, kayak gini ya sakitnya. Tapi itu yang tak minta gitu. Jadi bisa lebih bersyukur dikasih kesempatan buat ngerasain kayak gitu. Jadi suka agak gemes aja gitu kalau kayak ada ibu-ibu yang nyambat ke gitu ya, nyambat ke hal-hal kayak gitu loh, hal-hal yang disemogakan orang lain di sana, ibu-ibu nicu itu gitu. Karena kan aku tahu kan maksudnya ibu-ibu nicu tuh kayak gimana, pada pengennya kayak gimana, berharap seperti apa, terus disambat kayak gitu sama orang lain. Itu kayak ya Allah, syukuri aja gitu. Gitu. Apa lagi? Udah kayaknya ya selesai cerita kita selama di Nicu ya. kayaknya ya udah gitu aja. Terus setelah Yasa nggak ada, terus ngapain? Setelah Yasa nggak ada, kita jadi karena di sana lama itu kan ngelatih kepekaan kan. Jadi sadar nggak sadar kita tuh jadi lebih peka sama hal-hal kayak gitu yang sebelumnya kita mungkin nggak terlalu Kepikiran. peka ya. Mungkin nggak kepikiran kayak iya ada orang-orang yang kayak gitu, kesulitan kayak gitu, tapi mungkin kita nggak yang peka sama hal-hal kayak gitu ya. Gitu ya, cuma sekedar tahu aja gitu. Maksudnya nggak ada kayak kemauan untuk membantu gitu kan. Ya biasa aja gitu loh. Gitu. Nah, habis Yasa nggak ada itu jadi lebih sensitif sih sama hal-hal kayak gitu kan. Jadi lebih peka. Terus beberapa hari setelah Yasa nggak ada, kita ke rumah sakit itu lagi, ya kan? 5 hari ya, Wah, 4 atau 5 hari setelah Yasa nggak ada, kita
rawat jalan, terus minta bantuan. Jadi kesulitan ekonomi ya, terus habis itu apa namanya, di sisi lain itu tuh aku punya kenalan yang kenalannya tuh random gitu kan, randomly kita kenalan gara-gara dia dikenalin sama temanku yang lain lagi. Jadi temanku si A, dia cerita sama aku, yo kamu kenalan deh sama itu gitu, sama si E. Kenalan sama itu, dia tuh anaknya barusan nggak ada juga gitu. Terus ini dia mau bagi-bagi bingkisan di rumah sakit itu, tempat Yasa dirawat itu. Bagi-bagi bingkisan buat keluarga-keluarga pasien yang nunggu anak-anak sakit gitu. Waktu itu kan baru beberapa hari setelah Yasa nggak ada ya, jadi tuh kayak belum kepikiran gitu, nanti dulu lah gitu, ngapain sih gitu, masih sedih-sedihnya gitu kan. Terus habis itu setelah beberapa lama kan, karena dia ngasih tahu nih, nyeritain ini anaknya yang habis nggak ada juga gitu. Terus aku jadi cari dong orang ini siapa sih gitu. Terus aku lihat nih IG-nya, aku buka IG-nya. Terus di IG-nya tuh dia nyeritain kondisi anaknya gitu loh, sama nyeritain pengalamannya selama dia di NICU juga dulu. Dia tuh juga alumni NICU kayak gitu, dan sampai anaknya nggak ada. Terus aku lupa gimana ceritanya, tapi kita kenalan lewat IG itu. Terus di MDM-an. Terus nah, yang aku tahu dia nih pernah buka galang dana untuk anaknya yang udah nggak ada itu dulu waktu masih ada. Nah terus ngobrol-ngobrol, habis itu aku cerita sama dia, ada temanku yang sama-sama dulu di NICU, dia ini kesulitan ekonomi nih gitu. Terus bisa nggak sih kita bantuin dia bikin galang dana atau gimana gitu. Nah terus akhirnya si yang aku kenalan ini, si itu ngasih tahu caranya kayak gini gitu, kalau mau buka galang dana. Dia ngajarin gitu caranya kayak gini. Nah terus itu awal mula pertama kali aku buka galang dana untuk orang gitu, bantuin orang bikin galang dana. Terus dan alhamdulillah banyak, maksudnya dapatnya banyak gitu loh. Donasinya tuh terkumpul banyak, bisa nge-cover pengobatan dia gitu loh, buat akomodasi dia. Karena luar kota. Karena luar kota gitu. Jadi dia harus bolak-balik travel kan. Bolak-balik gitu. Terus belum nginep kan di sini. Kayak gitu. Itu pertama kali. Terus akhirnya sama si Mbak E ini kenapa? Memutuskan untuk Jadi karena udah, jadi kan kita bagi bingkisan itu akhirnya berlanjut. Jadi ada beberapa kali sesi bagi bingkisan gitu loh. Sama Mbak E itu. Iya, sama dia. Yaudah yuk ikutan bagi bingkisan gitu kan, dia ngajakin. Terus habis itu yaudah kita bagi bingkisan nih, sering bagi bingkisan gitu, bagi bingkisan. Terus ada satu teman lagi yang sama-sama di NICU, itu dia kekurangan juga, yang itu tadi, yang apa, nggak diakuin sama bapaknya itu tadi. Nah kita mau bikinin galang dana juga buat dia. Terus karena kita mau bantu dia juga, terus untuk apa ya, kayak mewadahi kegiatan-kegiatan kita itu, akhirnya setelah beberapa pertemuan dan banyak
banyak obrolan.